Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji syukur kita sama Tuhan, karena hari yang Tuhan jadikan bagi saya dan saudara, kita diberikan anugerah, kesempatan sekali lagi untuk kita bisa beribadah sekalipun secara online. Nah, saya yakin dan percaya ketika kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, dalam pujian dan penyembahan, saudara yang sakit, saudara berseru kepada Tuhan, maka mujizat kesembuhan terjadi. Saudara yang lemah, saudara berseru kepada Tuhan, maka saudara akan memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Mari biar pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Buka hati saudara, kita berseru kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, syukur kami kepadamu untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bisa diberi kesempatan untuk kami beribadah, memuji dan menyembah namamu. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Roh Kudus kuasai kami, dan biar Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan hadir dan melawat setiap kami. Maka Tuhan akan mencurahkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan yang baru, damai, sejahtera, sukacita dan anugerah yang berlimpah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
padanya semua anugerah-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu Tuhan. Penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan. Haleluya. Panggil nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berkat kemurahan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Bagi nama Yesus katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
pujian kepadamu. Penyembahan hanya bagimu. Semua berkat kemurahan-Mu. Di dalam hidupku, Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Semua berkat kemurahan-Mu. Oh Yesus. Sembahku hanya kepadamu. Oh, terimalah ya Tuhan penyembahanku hanya kepadamu. Oh, semua berkat kemurahan-Mu di hidupku. Di hidupku hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, naikkan syukur bagi-Mu. Haleluya. Oh, terimalah sembah pujian kami hanya bagi-Mu. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya, 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 pertolongan-Mu nyata di tengah-tengah kami-Mu. Syukur bagi-Mu hanya karena kasih-Mu, berkat kemurahan-Mu yang melimpah di hidupku selamanya. Haleluya. Yes, Lord. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Roh Kudus. Engkau hadir Roh Kudus. Dan kami menyembah-Mu. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Kaulah pribadi, Kaulah penghibur kami, penolong kami. Amin. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya
berseru kepadanya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami menyembah. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Penuhi, 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 penuhi kami. Haleluya. Indah masyakara balamaya rabadara bashe. Mari datang sembah, mari datang sembah. Indah balamaya rabadara bashe. Kuasamu Roh Kudus, kuasamu Roh Kudus. Kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah Tuhan pada Yesus Juru Selamat. I surrender all, I surrender all Jesus, I surrender, and I surrender all, I surrender all. Almighty God, Lord, to be my blessed Savior, I surrender all, I surrender all, I surrender all. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan keluarga kami. Jesus, Jesus. Oh, one more time, church, come on. Rise up your voice to Jesus. I surrender all, and I surrender all, and I surrender all. Yeah. All to be my blessed Savior. Aku berserah. Yes. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah hanya kepadamu Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi katakan. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Woo! Jesus. Yeah. We praise you God. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kekal sampai kekal. Dan kami berserah
hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami gak bisa balas kebaikan Tuhan. Hari lepas hari, penyertaan-Mu sempurna. Berkat-Mu luar biasa Tuhan. Kekuatan Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini, kami yang lemah, kami sudah beroleh kekuatan yang baru. Dan kami yang sakit, kami percaya Tuhan, kuasa mujizat kesembuhan itu terjadi dalam nama Yesus. Dan kami yang sedang bergumul hari-hari ini tentang pekerjaan kami, tentang keluarga kami percaya Tuhan yang senantiasa menopang, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami ingin mengembalikan ucapan syukur kami dengan kami memberikan persembahan. Kiranya setiap persembahan kami diberkati, dikuduskan untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami hanya kepadamu. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam Mesbah Pagi pukul 6-7 pagi setiap hari via aplikasi Zoom. Mari kita bersama merasakan lawatan Tuhan. Disi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan dan saling terkoneksi. Stay home, stay safe, stay connected. Hai guys, yuk join AIM Online Service live streaming via aplikasi Zoom setiap hari Jumat jam 6.30 dan visit guys. Online service Minggu 8 November 2020 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pendeta Budi Setiawan. Seusai online service ini akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News pekan ini. Saya Nuris pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita beribadah secara online, tetapi saya percaya kita tetap bisa diberkati. Saudara, pada akhir ibadah hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Seperti yang setiap bulan kita lakukan,
kita akan mengadakan perjamuan kudus dan Anda bisa mengganti roti perjamuan dengan roti tawar atau biskuit, saudaraku. Dan Anda bisa mengganti anggur perjamuan dengan teh atau sirup. Anda bisa siapkan supaya ketika selesai kita beribadah nanti, selesai firman Tuhan, kita bisa langsung masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, membuat kami sadar, membuat kami mengerti Tuhan akan kebaikan-kebaikan-Mu. Dan biarlah pagi hari ini Engkau juga bekerja di tengah-tengah kami, supaya Tuhan kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa mendapatkan rema dari firman-Mu, dan kami bisa hidupi dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah segala pujian dan hormat kami kembalikan hanya untuk Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Iya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan berbicara tentang satu topik yang cukup menarik. Ya, dan saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Saya beri judul Living Sacrifice, ya, atau persembahan yang hidup. Nah Saudara, mempersembahkan yang hidup itu dan bukan yang mati merupakan ide baru dalam zaman Paulus, ya. Karena apa saudara? Karena itu adalah di zaman Paulus, pengorbanan selalu berarti pembunuhan. Ya, di dalam praktek agama Yahudi ketika ada korban yang dibawa di hadapan imam dan juga ada orang berdosa, dia membawa korban pengganti. Ya. Kemudian saudara, secara simbolik maka dosa orang itu akan dipindahkan kepada korban itu, saudara. Kemudian korban itu akan dibunuh. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Karena itu mengingatkan orang-orang yang hadir atau orang-orang yang berdosa, mengingatkan bahwa upah dosa ialah maut. Sehingga siapapun yang berdosa seharusnya itu dihukum dan karena dia memiliki pengganti, ya, yaitu domba atau binatang, maka dosanya dipindahkan, saudaraku. Sehingga yang mati adalah binatang pengganti itu. Tetapi saudara, di dalam gambaran ini, saudara, dalam pengorbanan ini, itu tidak lagi berlaku. Ya, kenapa tidak berlaku? Sejak Yesus mati di kayu salib, maka korban itu dihilangkan, saudaraku. Ya, kenapa demikian? Karena Kristus sudah menyelesaikan segalanya. Dia berkorban, kemudian dia dibunuh sebagai pengganti dosa kita. Ya, dan itu adalah korban sekali untuk selama-lamanya. Nah, seperti di dalam Ibrani dikatakan pasal 9 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan telah menggantikan kita dengan dirinya sendiri, saudara. Sehingga apa? Tidak perlu lagi ada korban penghapus dosa yang berupa binatang. Ya, itu sebabnya saudara, maka korban secara lahiriah itu dihapuskan karena Yesus sudah mati. Tetapi konsep korban itu, prinsip dari korban tidak pernah hilang. Ya, tapi beda konteks, saudara. Sebelum penebusan, korban binatang menjadi penebus dosa. Tapi setelah korban Kristus, saudara,
maka apa? Maka kita yang harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, berupa korban yang hidup. Yesus sudah mati bagi kita. Tetapi kita yang hidup ini saudara, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, nah makanya saudara, itu berarti ibadah yang sejati. Ini yang disoroti oleh Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulang sekali lagi saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau Anda baca sejarahnya saudara, maka ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Karena pada waktu itu di Roma ada dua tipe orang Kristen. Ya, yang pertama saudara itu adalah orang Yahudi yang menjadi Kristen. Lengkap ya saudara ya. Dan yang kedua saudara itu adalah orang yang Kristen. Jadi bukan orang Yahudi. Yang dulunya mereka disebut sebagai orang kafir. Nah, kelompok orang Yahudi yang jadi Kristen merasa lebih superior. Makanya mereka berkata bahwa hidup saya lebih baik, kami bersunat, kami mentaati hukum Taurat. Tetapi saudara, itu menjadikan mereka dua kelompok. Makanya Paulus menuliskan bahwa ibadah yang sejati itu bukanlah secara hukum lahiriah. Bukan berdasarkan aturan ibadah. Bukan berdasarkan hukum-hukum Taurat yang engkau pegang teguh. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah apa? Mempersembahkan tubuhmu. Itulah ibadah yang sejati. Sehingga walaupun mereka yang berasal dari orang kafir menjadi Kristen dan mereka bukan darah Yahudi, mereka juga bisa dikatakan beribadah secara sejati. Sementara orang Yahudi, saudara, yang jadi Kristen, jangan menganggap karena rutinitas agamamu, karena kegiatan agamamu membuat engkau lebih hebat daripada orang yang bukan Yahudi. Karena semuanya diukur bagaimana kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting saudara, ya supaya apa? Supaya kita bisa menangkapnya, menangkap bahwa ibadah yang sejati itu adalah persembahan yang hidup kepada Tuhan. Lebih sulit saudara orang yang hidup mempersembahkan dirinya daripada apa? Daripada orang yang mati, diapain aja tidak pernah melawan. Nah, ini merupakan ide baru dalam zaman Paulus saudara, dan ini menjadi sesuatu yang harus kita hidupi saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan persembahan yang hidup? Persembahan yang hidup itu punya dua arti. Yang pertama begini saudara, persembahan yang hidup itu berarti berkorban secara terus menerus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10 dikatakan begini, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut apa saudara? Menurut gambar kaliknya. Dikatakan apa? Bahwa kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita mengenakan manusia baru. Kita ada di dalam tubuh Kristus. Kita ada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kita menjadi manusia baru saudara. Dan manusia baru ini terus menerus diperbaharui. Jadi kalau saudara berkata, Pak bagaimana Pak saya bisa hidup sebagai persembahan yang hidup. Yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan kemudian diberi kesempatan hidup, bagaimana saya mempersembahkan, apa artinya living sacrifice.
Living sacrifice adalah kita berkorban secara terus-menerus dalam keadaan hidup. Jadi bukan dalam keadaan mati, saudara. Kalau dulu kita berkata berani mati untuk Tuhan, sekarang idenya adalah berani hidup untuk Tuhan. Ya saudara, kenapa? Bukan berarti hidup dalam keadaan yang kita mau, tapi kehidupan yang terus-menerus berkorban sampai kita, saudara, mencapai keserupaan Kristus. Kenapa? Karena bicara kehidupan itu bicara mengenai buah. Bicara kehidupan itu bicara mengenai pertumbuhan. Bicara mengenai kehidupan, saudara, itu bicara mengenai perubahan. Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara, kita harus melayani Tuhan dalam apa? Dalam kapasitas yang berubah, kapasitas yang bertambah, pertumbuhan yang progresif. Kenapa? Karena kita hidup. Kalau Anda memberikan persembahan kehidupan saudara sama dengan yang 10 tahun yang lalu, saudara, berarti ada satu masalah dalam hidup kita. Kalau kita, begini loh saudara, anak kita yang kecil memiliki kontribusi yang berbeda ketika dia sudah dewasa. Kalau anak kecil melayani, maka dia hanya bisa ambil apa sih saudara? Paling ambil barang-barang yang kecil aja. Paling dia ngambil apa? Ngambilkan koran kah? Ngambilkan handphone kita kah? Atau nyalakan lampu kah? Mungkin saudara. Membersihkan pun dalam keadaan yang terbatas. Tapi ketika dia bertumbuh saudara, maka kontribusi yang dia berikan itu lebih baik. Itu lebih besar. Ketika dia sudah dewasa, dia bahkan bisa membantu kita atau membantu papanya. Bahkan menerima warisan pekerjaan usaha dari papanya. Kenapa begitu saudara? Karena dia hidup. Karena dia bertumbuh. Nah banyak orang Kristen saudara mengaku bahwa dia ditebus oleh Tuhan. Bahwa dia hidup di dalam Kristus. Tapi mereka tidak mengalami pengorbanan secara terus menerus. Ya, nah saudara, seiring waktu seharusnya kita bertumbuh dewasa. Pekerjaan kita seharusnya berkembang, saudara. Karakter kita juga seharusnya mengalami perbaikan. Kenapa? Karena kita hidup. Jadi kalau saudara, begini, kalau saudara kita bertobat sudah 10 tahun yang lalu, kita bertobat sudah 15 tahun yang lalu, kita bertobat 20 tahun yang lalu, saudara. Tapi kita tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertumbuhan karakter, kita tidak mengalami pelayanan yang lebih baik, kita tidak menghasilkan jiwa. Pertanyaan saya cuma satu, apakah Anda hidup? Karena orang hidup pasti bertumbuh, orang hidup pasti progres. Orang hidup pasti punya visi yang semakin besar. Makanya dikatakan apa? Kalau kita mau menjadi living sacrifice, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dalam keadaan hidup kita dipersembahkan, Anda harus berkorban secara terus menerus. Kenapa? Karena kita hidup. Jadi bukan sesuatu yang hanya sekali jalan, bukan saudara, tapi terus menerus terjadi perubahan demi perubahan. Kalau Anda lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama saudara, maka itu dikatakan apa? Persembahan yang hidup itu, ini yang selalu saya bilang kepada saudara, dalam The Message itu punya pengertian yang berbeda, sedikit berbeda. Ya, dikatakan apa? Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Ya, dikatakan apa? Bawalah kehidupanmu sehari-hari, ketika engkau tidur, makan, bekerja, seluruh aktivitasmu, dan tempatkan itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi dikatakan apa? Persembahan yang hidup itu adalah keseluruhan dari hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada saat kita makankah, pada saat kita bekerjakah, pada saat kita berumah tangga, pada saat kita ke gereja, pada saat kita di bus, pada saat kita di mobil. Pada saat kita tidur, pada saat kita bangun, pada saat kita sedang melayani Tuhan. Persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup sama Tuhan.
Nah, kalau itu diminta sama Tuhan, keseharian kita sebagai persembahan yang hidup, maka keseharian kita harus bertambah, harus berkembang, harus berbuah, harus progres. Makanya tuntutannya saudara, persembahan yang hidup itu tidak gampang. Kalau persembahan yang mati, ya mati saudara. Hari ini mati, ya sudah, sekali aja. Persembahan yang hidup tidak. Kamu bisa apa hari ini? Kamu bisa apa besok? Kamu bisa apa lusa? Kamu bisa apa ketika nanti? Kamu diberkati apa hari ini? Kamu diberkati apa nanti? Kamu diberkati apa pada masa depan? Anak-anak persembahkan apa? Melayani. Remaja persembahkan apa ketika melayani? Ketika umurnya sudah dewasa, apa yang bisa kamu berikan untuk Tuhan? Berbeda. Jangan kita berkata, saya sudah melayani Pak. Berapa lama kamu dalam keadaan seperti ini? Karena apa saudara? Manusia baru itu terus-menerus diperbaharui. Makanya saya katakan kepada saudara, persembahan yang hidup itu mengalami korban yang terus-menerus. Karena itu membuktikan kita hidup. Nah, arti yang kedua dari living sacrifice adalah persembahan yang hidup berarti apa? Hidup tetapi mati. Ini lebih sulit lagi. Pak, gimana tuh Pak? Hidup tetapi mati. Begini saudara, kita diminta berkorban bagi Kristus itu bukan dengan cara disalib. Ya, tetapi kita berjuang mengalahkan kedagingan dalam diri kita demi melakukan apa? Melakukan kehendak Tuhan. Nah, Paulus berkata dalam Roma bahwa apa? Pengorbanan Kristus memberikan kita kehidupan baru, saudaraku. Nah, di dalam kita dan Kristus mati bagi kita. Sekarang saudara, kita hidup bagi Kristus. Jadi memang Kristus sudah mati bagi kita. Sehingga kita hidup. Tapi hidup yang kita hidupi ini saudara harus mati. Nah gimana Pak? Secara nyawa kita hidup, secara keinginan kita mati. Secara nyawa, nafas kita hidup, secara kedagingan kita harus mati. Makanya saudara, orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, memang dia hidup, tapi dia tidak hidup dalam agendanya. Dia tidak hidup dalam agenda pribadinya, tapi dia hidup bagi agenda Kristus. Inilah penebusan. Bukan berarti ketika Anda menerima keselamatan, keinginan daging kita, rencana ambisi kita, semua cita-cita dan segala yang kita suka bisa kita lakukan dengan bebas. Itu berarti Anda tidak mati. Anda masih punya hak untuk hidup. Tapi yang benar yang diajarkan oleh Paulus bahwa apa? Memang kamu yang harusnya mati, ya, baik secara fisik, baik secara nafas maupun secara hukuman kekal kamu terima, sekarang diselamatkan oleh karena pengorbanan Kristus. Kamu yang dulunya mati sekarang hidup. Tapi hidup yang sekarang setelah penebusan harus hidup dalam kematian. Hidup dalam kematian, makanya saya tuliskan apa? Persembahan yang hidup berarti apa? Hidup tapi mati. Jadi hidup kita ini adalah persembahan. Makanya Paulus berkata begini dalam Galatia, dikatakan bagus sekali dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Nah, perhatikan saudaraku. Tetapi bukan lagi aku hidup. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan apa? Dirinya untuk aku. Ada kehidupan Kristus di dalam hidup kita, di dalam roh kita. Tapi ada kehidupan daging di dalam jiwa kita. Nah, makanya saudara, terjadi apa? Terjadi pertentangan. Godaan masih ada. Keinginan daging masih ada. Iri hati masih ada. Keegoisan masih ada. Pikiran jahat masih ada, saudara. Tapi Paulus berkata bahwa untuk itu kamu harus mati.
Egonya ada, tapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan dan kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak nurutin ego kita. Kita nggak nurutin kesukaan kita. Yesus sudah memberikan kita berbagai contoh, saudaraku. Dia berkata, aku datang bukan karena kehendakku sendiri. Aku berkata-kata bukan karena kehendakku sendiri. Bahkan dia berkata di Getsemani bahwa Tuhan, aku maunya ini, tapi aku mempersembahkan itu kepada Tuhan supaya aku mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Satu persembahan yang hidup itu, saudara, adalah persembahan yang memang kita berikan kepada Tuhan selama kita hidup, tapi kita mati terhadap kedagingan kita, saudaraku. Ya, makanya sampai kapan, saudara, kita harus mati terhadap kedagingan kita? Ya, selama kita hidup. Makanya, saudara, kalau saudara berkata, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya sudah merdeka. Ya, hati-hati aja, saudara. Hidup kita ini, sepanjang hidup kita harus waspada. Ya, harus waspada, saudara. Kenapa? Karena kita ini selalu mengalami godaan demi godaan. Kita harus berjalan dalam apa? Dalam penyaliban daging setiap hari. Saya satu kali, saudara, ada di toko buku rohani. Ini sudah cukup lama kejadian. Saya baca buku ini. Ya, bukan baca full ya, tapi baca di depannya aja. Ya, Belieber. Ya, Belieber. Nah, ini adalah tulisan tentang Justin Bieber. Ya, tulisan tentang Justin Bieber ditulis oleh Kathleen Falsani. Nah, saya tertarik kenapa? Karena di balik dari buku ini ada tulisan begini, saudara. Ya, Belieber, ketenaran, iman, dan hati seorang Justin Bieber, karya Kathleen Falsani. Yang mengungkap secara mendalam bagaimana iman yang berani namun rendah hati dari super selebritis Justin Bieber. Tidak hanya menjadi kunci dari popularitasnya yang mengejutkan, tetapi juga merupakan pengaruh yang membentuk kehidupan dan hati anak-anak muda di dunia. Ketika saya baca ini, saudara, saya membaca beberapa prakata dan juga kira-kira apa isi dari buku ini. Nah, buku ini bercerita dimulai dari visi mamanya. Ya. Mamanya itu bernama Patty Maleta, ya, Patty Malete. Nah, dia punya apa, saudara? Dia punya satu visi, satu kerinduan hati supaya anak ini benar-benar menjadi berkat bagi dunia, saudara. Dan saudara, iman yang dia berikan, saudara, seorang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu akhirnya menerbitkan seorang super selebriti, saudara. Nah, waktu saya baca ini, saudara, saya pikir ini adalah satu hal yang baik aja, saudara. Dituliskan pada waktu itu. Ya, dituliskan betapa hebatnya seorang anak muda ini, saudara. Betapa hebatnya imannya, betapa hebatnya pengaruhnya. Tahukah, saudara, akhir-akhir ini ketika saya membaca beberapa artikel, saudara, ternyata anak ini berubah. Ya, ternyata orang ini berubah, saudara. Seiring waktu, seiring ketenaran, saudara, dia melakukan banyak hal-hal yang melukai, ya, hal-hal yang apa? Ya, saudara bisa baca sendiri, kita tidak punya waktu, tapi saya hanya ingin memberikan gambaran aja, saudara, bahwa dia berbuat onar, dia punya video rasis, saudara, dia bahkan berbuat kekasaran, dia sama sekali tidak mencerminkan seorang Kristen. Apa pelajaran yang saya mau bilang sama saudara? Bahwa persembahan hidup itu, saudara, harus dipersembahkan setiap hari. Dipersembahkan terus menerus. Kita harus terus mati terhadap diri kita. Kapan kita tidak waspada, saudara, maka kedagingan itu akan hidup dan menguasai kehidupan rohani kita. Apa yang dituliskan oleh artikel ini, saudara, dulunya dia adalah orang hebat. Tapi sekarang, saudara, dia ada di titik bawah. Dulunya dia mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sekarang dia mencemarkan nama Tuhan. Tapi saudara, kenapa, saudara? Karena kehidupan itu terus harus waspada. Terus menerus persembahan yang hidup itu, saudara, harus terus menerus mati terhadap daging. Kapan kita tidak waspada, saudara, kedagingan itu kembali hidup, itu akan mencemarkan nama Tuhan.
Sama seperti apa saudara? Kita sudah baca Alkitab, kita sudah banyak baca tokoh. Ada Nuh, Abraham, Daud, Salomo, Musa, Simpson, Yakub, ya Petrus. Sama saudara. Mereka mengalami masa-masa jaya. Mereka mengalami masa-masa terpuruk. Dan kemudian mereka kembali pulih saudara. Jadi saya mau bilang apa sama saudara? Bahwa kehidupan kita tidak pernah berhenti berperang. Ya, Anda jangan berkata saya ini hebat. Saudara, kalau tidak waspada, yang hebat itu kembali pada titik nol. Anda di titik nol jangan berkata, oh aku hancur duniaku. Tidak saudara. Namanya karena kita masih hidup, kita masih berjuang, maka yang nol yang di bawah bisa diangkat Tuhan naik. Makanya apa saya katakan kepada saudara, persembahan yang hidup itu adalah persembahan yang terus menerus harus mati terhadap daging kita saudara. Nah itu sebabnya saya ingin sharing kepada saudara ada 3 hal yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tetap dapat mempersembahkan hidup kita ini sebagai living sacrifice. Yang pertama saudara adalah repentance ya atau pertobatan. Perubahan yang harus kita hasilkan ini harus kita lakukan tiap hari saudara. Pertobatan itu bukan hanya sekali. Tapi pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari saudara. Ya bukan hanya karena kita melakukan yang jahat. Tetapi juga dari pikiran-pikiran yang jahat. Dari apa saudara? Dari perkataan-perkataan yang jahat. Dari apa? Dari hati yang menyimpang saudara. Dari penghakiman kepada orang lain. Dari gosip yang kita ucapkan. Kita ini saudara setiap hari itu sangat rentan. Coba cek hidup kita. Setiap hari pasti ada hal-hal negatif, hal-hal yang kotor yang masuk dalam pikiran kita. Pasti ada dosa yang kita buat sengaja ataupun tidak. Nah kalau Anda ingin mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, dibutuhkan pertobatan setiap hari. Ini tulisan ini bagus. Death to sin, life to obedience. Mati terhadap dosa, hidup untuk taat. Taat itu bukan sekali. Tapi terus menerus dilakukan setiap hari. Itulah yang bisa menjaga kita supaya hidup kita ini tetap sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kapan kita mulai menyerah, kapan kita mulai membiarkan hal-hal yang kotor itu mengotori hati kita, mengikuti semua keinginan kita saudara, tanpa hidup dalam pertobatan setiap hari, tidak mungkin kita bisa berhasil mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Persembahan yang hidup kepada Tuhan hanya bisa dilakukan jika kita bertobat setiap hari, saudara. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua, obedience to the word. Ya, yang kedua adalah apa? Hiduplah dalam ketaatan mutlak sama Tuhan. Firman Tuhan itu, saudara, itu seperti cermin. Kita bisa lihat noda-noda dalam wajah kita. Kita bisa lihat model rambut kita. Kita bisa lihat hal-hal yang kurang dalam penampilan kita pada saat kita bercermin. Nah, waktu kita bercermin saudara, cermin itu secara tidak langsung memberitahukan hal-hal yang tidak pantas. Dan hal-hal yang sudah pantas terhadap diri kita. Nah, firman ini saudara, firman ini adalah apa? Seperti cermin saudara. Kalau di dalam Yakobus dikatakan begini, bahwa Yakobus 1:25, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dikatakan apa saudara? Siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, ya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh karena apa? Oleh perbuatannya. Di dalam firman Tuhan ada resep hidup diberkati. Dalam firman Tuhan ada resep hidup sehat. Dalam firman Tuhan ada resep membangun pernikahan. Dalam firman Tuhan ada resep mengubah karakter, resep pertumbuhan, resep mendidik anak. Semuanya ada saudara. Pada waktu kita meneliti firman, kita menemukan mutiara-mutiara kehidupan yang kita bisa pakai saudara. Tapi satu hal yang sangat penting dari semua itu, yaitu apa? Ketaatan.
Anda bisa baca banyak perintah, Anda bisa baca banyak instruksi, Anda bisa baca banyak resep. Tapi kapan kita tidak mau hidup dalam ketaatan, maka semua perintah itu jadi sia-sia. Saya kadang-kadang saudara heran ketika banyak orang pengen dengar suara Tuhan terhadap hidupnya. Padahal bukan masalah mendengar atau tidak mendengar. Saya pernah ketemu orang, dia berkata, saya mau peka Pak akan suara Tuhan. Saya mau peka dengar suara Tuhan. Pertanyaan saya cuma satu. Setelah dengar, kamu mau taat enggak? Kan bukan masalah dengarnya. Kan masalah ketaatannya yang penting, saudara. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Ketaatannya yang penting. Nah, inilah yang harus kita hidupi setiap hari. Persembahan yang hidup itu berisi, saudara, hidup itu berisi perintah. Hidup itu berisi instruksi. Hidup itu berisi apa? Kehendak Tuhan. Kita harus berjalan selain dalam pertobatan setiap hari untuk membersihkan hati pikiran kita harus hidup dalam ketaatan. Kapan Pak ketaatan itu? Setiap hari. Setiap hari kita harus mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan dia berkata, karena engkau sudah menerima kasih, kasihilah, bagikanlah kasihmu. Kemurahan hati kita harus melakukannya setiap hari. Kebaikan kita harus melakukannya setiap hari. Pengampunan kita lakukan setiap hari. Ketaatan pada orang tua kita lakukan tiap hari. Itulah yang membuat hidup kita benar-benar jadi persembahan. Jangan berkata, aku sudah Kristen. Loh, tapi engkau tidak taat. Setiap hari disuruh mengampuni, 15 tahun engkau simpan dendam. Engkau tidak taat. Dengan kata-katamu engkau menghancurkan orang lain. Engkau tidak taat. Karena engkau tidak mau doakan orang. Bahkan firman Allah berkata, jika engkau disakiti, dianiaya, doakan. Tapi kita menolak. Terus bagaimana bisa hidup ini jadi persembahan? Ingat saudaraku, persembahan yang hidup hanya bisa dicapai jika kita mau bertobat tiap hari dan taat tiap hari. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah penguasaan diri. Amsal pasal 25 ayat 28 berkata begini, orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Ya, Amsal 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, penguasaan diri setiap hari, saudara. Tanpa kita menguasai diri, kita tidak akan pernah menang melawan apa? Melawan kedagingan kita. Tanpa penguasaan diri, saudara, kita tidak akan pernah bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Tadi saya katakan kepada saudara bahwa apa? Bahwa penguasaan persembahan yang hidup itu adalah hidup tapi mati. Kedagingan kita selalu mau berontak. Kita harus mengendalikannya. Kedagingan itu seperti kuda liar, saudaraku. Harus dikendalikan dengan apa? Dengan kekang pada mulutnya. Jadi kalau kita berkata, Pak, aku gagal hari ini. Gagal itu kenapa? Karena kita kehilangan penguasaan diri, kontrol diri kita. Ya, self control kita bablas. Itu ibarat mobil, remnya plong. Jadi bukan hanya saudara, bukan hanya sekedar mentaati firman. Bukan hanya sekedar kita bertobat tiap hari, tapi kita belajar menguasai diri kita. Menguasai diri terhadap apa? Terhadap amarah. Terhadap pikiran-pikiran negatif. Ini butuh latihan, saudara. Ini butuh latihan. Tuhan memerintahkan kepada kita lewat Paulus, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jika kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, maka kita sedang beribadah dalam ibadah yang sejati. Pak, saya beribadah tiap minggu, Pak. Saya dengar YouTube macam-macam, Pak. Saya dengar khotbah hampir tiap hari. It's okay, it's good. Itu bagus, saudara. Tetapi, saudara, bagaimana dengan kehidupan kenyataan aplikasi hidup kita sehari-hari?
Dengan ordinary life, saat kita bekerja, saat kita tidur, saat kita bangun, saat kita berkeluarga. Apakah di sana ada pertobatan? Apakah di sana ada ketaatan? Apakah di sana ada penguasaan diri? Kalau tidak, omong kosong, saudara. Pak, saya beribadah itu liturgi. Itu bukan esensi. Walaupun itu sangat penting. Karena kita menerima banyak informasi, banyak pengetahuan, banyak teguran. Supaya kita aplikasikan dalam hidup kita. Tapi kunci dan inti atau esensi dari persembahan yang hidup itu ada pada pertobatannya, ada pada ketaatannya, ada pada penguasaan dirinya. Kalau mulut kita, saudara, maaf, hanya sampah terus yang kita ucapkan. Terus Anda ngaku-ngaku beribadah kepada Tuhan. Di mana kuasa ibadah itu? Kalau kita ini tidak bisa mengampuni, saudara, tapi kita berkata, Pak, aku dengar khotbah-khotbah yang bagus. Mana kuasa khotbah itu? Karena yang penting adalah perubahan hidup kita di dalam Kristus. Ibadah itu, saudara, penebusan Kristus itu bukan hanya menyelamatkan kita saja, tapi dia menebus kita dari cara hidup kita. Nah makanya saudara katakan apa? Amsal berkata, kalau engkau tidak bisa mengendalikan diri, seperti kota roboh temboknya. Bahkan kalau kamu bisa sabar, pahlawan pun kalah, saudara. Musuh terbesar adalah diri kita. Kalau orang berkata, Pak, aku hebat, bisa lakukan ini. Bisa kalahkan dirimu sendiri enggak? Hawa nafsumu bisa dikalahkan enggak? Bisa dikendalikan enggak, saudaraku? Saya kan selalu bilang kepada saudara, setiap kita di sini, saudara, yang melihat, yang mengikuti ibadah ini, tanya pada dirimu, apakah minggu ini kita melakukan dosa apa enggak? Pasti semua bilang, ya, aku melakukan dosa. Tahu enggak itu dosa? Tahu. Kenapa Anda lakukan? Karena kita nggak bisa mengendalikannya. Karena kita terseret, kita terpikat, kita kalah. Nah persembahan yang hidup, saudara, supaya kita bisa hidupi itu, harus punya penguasaan diri. Makanya saudara, berlatihlah, berlatih menguasai diri. Ini selalu saya bicara kepada saudara, ya Ernest Hemingway pernah menuliskan ini, dia berkata, before you act, listen. Ya, sebelum engkau bertindak, dengar. Ya, before you react, think. Sebelum engkau bereaksi, ya, engkau harus berpikir. Sebelum engkau mengeluarkan, ya, membelanjakan, engkau harus menerima dulu. Engkau harus cari dulu, saudara. Sebelum engkau kritik orang lain, engkau nunggu. Sebelum engkau berdoa, engkau harus mengampuni. Sebelum engkau menyerah, engkau harus coba. Nah ini adalah satu pembelajaran, saudara, satu nasihat. Ayo kita berlatih. Ya, latih yang mana? Bukan berlatih bertindak, latih mendengar. Itu apa, saudara? Latih berpikir, berlatih menunggu, berlatih mengampuni, berlatih mencoba. Semua ini, saudara, adalah latihan. Nah saya berharap, saudara, kalau kita berhasil berlatih ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita, saudara, maka saya percaya hidup kita, seluruh hidup kita, aspek hidup kita dapat kita kerjakan dan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Jangan suka menghakimi orang. Hari ini dia jatuh, saudara, jangan dihakimi. Kenapa? Karena dia masih hidup. Dia bisa saja bangkit dan dia bisa saja pulih. Jangan mendewakan orang. Hari ini dia bisa hebat, saudara. Bisa di atas, luar biasa. Tapi dia bisa aja jatuh. Kenapa? Karena kehidupan masih berlangsung. Lebih baik apa? Jaga diri kita. Masing-masing kita bertobat setiap hari kepada Tuhan. Masing-masing kita taati firman Tuhan setiap hari. Anda sukses, jangan bangga. Sebelum pandemi, saudara, orang-orang hebat banyak. Tapi setelah pandemi sini, saudara, ada orang yang dulunya melarat, sekarang jadi kaya raya. Ada orang yang dulunya di bawah, sekarang diangkat Tuhan. Ada orang yang diangkat dulunya, saudara, begitu hebat, sekarang arti nol. Kita enggak pernah tahu. Dulu ada orang dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang mana, saudara? Tapi kita jangan menghakimi.
Karena bisa saja dari penjara dia menjadi seorang Perdana Menteri. Jangan sombong, Anda seorang raja, bisa aja menjadi seorang tahanan. Yang penting apa saudara? Selama kita hidup ini, selalu persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Supaya hidupmu terjaga, supaya hidupmu tetap memuliakan Tuhan. Persembahan yang hidup saudara, itu bertobat setiap hari, taat setiap hari, menguasai diri setiap hari. Ini yang harus kita lakukan. Amin saudaraku. Mari sama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita berdoa, haleluya, 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 haleluya. Datang kepada Tuhan sementara musik mengalun pelan satu pujian. Datang kepada Tuhan, saudaraku. Mungkin kita selalu berkata, saya berani mati untuk Tuhan. Namun pertanyaan saya adalah, apakah engkau berani hidup untuk Tuhan? Paulus berkata, kalau aku mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup, itu berarti aku memberi buah. Buah itulah yang dicari Tuhan. Buah itulah yang diminta Tuhan. Dan orang hanya bisa berbuah ketika dia mempersembahkannya kepada Tuhan. Orang hanya bisa berbuah ketika dia mau bertobat setiap hari. Supaya buah yang keluar dari hidupnya adalah buah dari pertobatannya. Yang memberkati orang lain. Orang hanya bisa berbuah kalau dia taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumbernya. Seandainya kita mau taat untuk mengampuni pasangan kita, maka kita akan melihat pemulihan. Seandainya kita mau taat untuk mengasihi istri dan menghormati suami, maka pasti rumah tangga kita akan lebih baik. Seandainya kita mau taat, saudaraku, untuk kita tidak selingkuh, tidak berkhianat, mengkhianati pasangan, tidak mengotori ranjang pernikahan, maka saya percaya hidupmu lebih bahagia. Seandainya kita mau taat untuk menghormati orang tua dan mengasihi anak-anak kita, saudaraku, maka saya percaya generasi kita tidak seperti hari ini. Seandainya kita mau taat untuk tetap belajar berjalan bersama Tuhan, tetap menjaga lidah kita, maka Anda akan punya banyak teman dan sahabat, bukan banyak musuh. Seandainya kita mau taat, saudaraku. Itulah persembahan yang hidup. Setiap hari Tuhan minta kita taat, Tuhan minta kita taat. Seandainya semua kita mau belajar menguasai diri, saudara, maka tidak akan ada lagi luka-luka yang diakibatkan oleh perkataan-perkataan. Seandainya kita mau menguasai diri, kita akan bisa menghindari luka-luka yang diakibatkan oleh karena kemarahan-kemarahan. Seandainya kita mau menguasai diri, kita tidak akan merusak banyak orang. Mari persembahkan hidupmu sama Tuhan. Kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami. Kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Bukan hanya berani mati untuk Tuhan, tapi kami mau berani hidup untuk Tuhan. Selama kami hidup, kami mati atas keinginan kami. Kami mati atas ego kami. Dan kami hidup untuk Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu,
bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari tutup mata kita, taruh tangan di hatimu. Biarlah hidup kita jadi bejana yang dipersembahkan sebagai persembahan-persembahan yang hidup. Supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Supaya pelayanan kita berkembang. Supaya hidup kita berkembang untuk kemuliaan-Nya. Kalau engkau merasa perlu untuk mengampuni pasanganmu, ambil waktu untuk genggam tangannya dan berdoa bersama. Kalau engkau merasa perlu untuk berdoa bagi anak-anakmu, ambil waktu untuk doakan mereka, saudaraku. Kalau engkau merasa perlu untuk berjanji sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau rekomitmen kembali, supaya setiap hari aku hidup dalam pertobatan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap pagi kita bangun, kita mau bertobat dari segala kesalahan kita. Kita bertobat dari pikiran, perasaan kita, kata-kata kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Kita berkata, Tuhan, aku mau taat kepadamu, Tuhan. Aku akan menguasai diri ketika kedagingan ini berontak, ingin mengambil tempatnya. Kalau engkau berhasil, saudaraku, terus menerus dalam hidupmu, maka engkau akan berkata seperti Paulus, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembari ambil waktu-waktu ini sementara musik penyembahan terus untuk berdoa bagi anak-anakmu. Kalau engkau merasa perlu, doakan mereka. Kalau kau perlu, doakan pasanganmu atau ingin rekonsiliasi dengan mereka. Butuh pertobatan setiap hari supaya hidup kita benar-benar menjadi persembahan kepada Tuhan. Bukan hanya liturgi ibadah saja, bukan hanya apa yang kau dengar, tapi yang lebih penting dari semua itu adalah ketaatanmu. Ya Tuhan, ya Yesus. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Kau kami tinggikan. Kau kami tinggikan. Kami persembahkan hidup kami hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Mari ambil roti ini saudaraku. Bagikan kepada anggota-anggota keluargamu dan engkau angkat ke atas. Waktu engkau pegang roti ini, tahukah saudara bahwa roti yang mengingatkan kita akan korban Kristus, penebusannya, adalah hasil dari seorang pribadi bernama Yesus yang taat sampai mati. Adalah hasil dari seorang pribadi bernama Yesus
yang menguasai dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia taat pada jalur kehendak Bapaknya. Itulah sebabnya hari ini kita ada. Itulah sebabnya hari ini kita bisa bernafas dan hidup. Oleh karena ada pribadi yang taat sampai mati. Hari ini saudara, teladani dia. Sambil engkau pegang roti ini, engkau ingat akan pengorbanannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sudah menebus kita. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu untuk anugerah-Mu bagi kami. Biarlah ini jadi rema dalam hidup kami Tuhan. Bahwa hidup kami harus kami jadikan sebagai persembahan setiap hari. Bukan persembahan yang mati, tapi persembahan yang hidup. Diberkati umat-Mu, diberkati keluarga mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati apa yang mereka kerjakan dan usahakan, supaya Engkau membuatnya berhasil. Di tengah-tengah kekurangan Engkau mencukupkan, di tengah-tengah kesedihan Engkau hiburkan, di tengah-tengah kesulitan Engkau menolong mereka. Supaya mereka tahu bahwa mereka hidup untuk Tuhan. Mereka bukan hidup untuk diri mereka sendiri, tapi mereka hidup untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Aku melepaskan berkat anugerah, kasih setia, damai sejahtera. Turunlah dalam kehidupan setiap kita. Dan waktu kita menerimanya, kita menerima dengan segala pengucapan syukur dan kita hidup untuk kemuliaannya. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, saya berharap ini menjadi berkat bagi kita dan kita bisa bertumbuh bersama-sama setiap hari saudara. Termasuk juga di dalam mesbah pagi yang kita adakan setiap pagi jam 6. Anda bisa terlibat di dalamnya untuk sama-sama kita mencari wajah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.